buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, khusus Kabid Humas. Pada kesempatan ini, Polda Sulawesi Utara akan press release tentang perkara yang sedang ditangani oleh Polda Sulawesi Utara, yaitu perkara tindak pidana korupsi, yaitu terkait dengan pengadaan mobile lab. Itu terjadi pada saat negara kita sedang tertimpa musibah. Jadi itu akan disampaikan oleh Kabid Khusus. Tapi pada dasarnya dua tersangka ini sudah di bawah 1 dan rencana besok akan diserahkan tahapannya ke JPU. Nanti Pak Dirjen akan menjelaskan terkait dengan apakah ada tersangka lain atau tidak, atau ada hal-hal yang mungkin dilakukan oleh para penyidik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dirjen. Silakan. Hari ini kami menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa Direktur Khusus Polda Sulawesi Utara dalam hal ini telah melaksanakan kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu pengadaan mobil lab PCR di Dinas Kesehatan Kota Manado tahun anggaran 2020. Kronologi adalah pada periode bulan Juli 2020, Dinas Kesehatan Kota Manado melaksanakan kegiatan pengadaan mobil lab PCR dalam rangka penanganan dan penanggulangan COVID-19. Proses pengadaan tersebut dilaksanakan oleh tersangka Steve atau SR dan juga pejabat selaku pejabat pembuat komitmen dengan membuat surat pesanan yang menunjuk pihak penyedia, yaitu tersangka BP selaku Direktur CV Pratama Nusantara. Pada awal bulan September 2020 terdatangan kontrak dengan melaksanakan paket pekerjaan pengadaan mobil lab sebesar 8.700.000.000 antara tersangka SR sebagai pejabat PPK dan tersangka BP sebagai Direktur CV Pratama Nusantara sebagai pihak media, sekaligus penyerahan 1 unit mobil lab PCR ke Dinas Kesehatan Kota Manado. Kemudian dalam proses pengadaan mobil lab tersebut yang akan digunakan dalam rangka penanganan dan penanggulangan COVID-19 yang telah disampaikan oleh Bapak Wakapolda bahwa pada saat itu kita sedang mengalami krisis dalam hal kesehatan. Kemudian yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado tahun anggaran 2020 terdapat bahwa nilai pembelian barang tidak sesuai. Sekali lagi, nilai pembelian barang tidak sesuai dengan nilai pembelian yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sesuai dengan yang hasil dari BPKP, yaitu sebesar 3.897.500.000. Kemudian dari dasar tersebut kita membuat laporan polisi yang pertama, yaitu LPA 12 tahun 2023, dan laporan polisi kedua LPA nomor 13 tahun 2023. Kemudian tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik, kita sudah memeriksa sebanyak 32 saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan 3 orang ahli, yaitu ahli pengelolaan keuangan daerah, ahli pengadaan barang dan jasa, dan ahli bidang akuntansi dan auditing BPKP. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan mobil lab, sebanyak 1 unit yang merupakan pengadaan dari Dinas Kesehatan Kota Manado. Dan dalam hal ini kita telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu SR sebagai pejabat komitmen atau PPK dan juga tersangka BP sebagai penyedia atau Direktur CV Pratama Nusantara. Kemudian pasal yang disangkakan oleh kita adalah oleh penyidik adalah pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1
ke-1 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dan berdasarkan dari surat dari Kejaksaan Tinggi bahwa berkas perkara yang sudah kita kirimkan dinyatakan telah lengkap dan sesuai dengan koordinasi dengan jaksa bahwa besok kita akan melaksanakan penyerahan tahap kedua, yaitu berkas perkara, barang bukti dan tersangka. Demikian. Kemudian pos dan bukti terkait dengan teman-teman dari pos Manado. Jelas perkara ini tidak berhenti sampai di sini. Sekarang sedang didalami oleh rekan-rekan penyidik untuk keterlibatan yang lain, dan kemungkinan sih pasti ada sih. Cuman kan kita perlu hati-hati banget untuk kita melakukan penyelidikan yang mantap dulu. Nanti kita gelar lagi, setelah kita gelar dan biasanya kita akan komunikasi lagi dengan BPKP. Dan nanti kalau misalnya ada hasilnya kita kasih sampaikan ke teman-teman media. Untuk mengetahui aliran dana korupsinya itu juga kita telusuri. Nanti kita mungkin bisa melakukan penyidikan dengan kasus tindak pidana pencucian uang. Cuman penyidikan tindak pidana pencucian uang ini kan harus tahu persis dulu siapa TPA-nya apa, tindak pidana asalnya jelas dulu. Nanti kalau sudah putus kita akan telusuri.